Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, semangat, dan tetap bersyukur ya. Di video kali ini aku mau berbagi resep bolu karamel atau bolu sarang semut. Bolu karamel yang akan aku buat kali ini sangat mudah dan simple. Hanya menggunakan 2 telur tanpa menggunakan mixer dan tanpa menggunakan oven. Bolunya aku panggang menggunakan panci di atas kompor dan takaran bahan-bahannya menggunakan takaran sendok untuk memudahkan teman-teman yang mungkin di rumah belum punya timbangan. Meskipun dibuat dengan alat seadanya, bolu ini sangat bersarang dan enak banget. Untuk kalian yang ingin tahu cara pembuatannya, ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan ada yang di-skip ya, biar kalian gak ketinggalan langkah-langkah pembuatannya. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa kasih dukungannya dengan cara tontonin videonya, komenin, kasih like, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari ibunya Saifah. Ini dia bahan-bahan untuk membuat bolu karamelnya. Yang pertama, 2 butir telur ukuran sedang. Telurnya dicuci dulu supaya kotoran yang menempel pada cangkang telur tidak ikut masuk ke dalam adonan. Selanjutnya, 12 sendok makan gula pasir atau sekitar 180 gram. Ditakar tiap 1 sendok makan kira-kira segini. Jangan terlalu munjung. 200 ml air panas atau 1 gelas, gelasnya gelas kopi. 6 sendok makan tepung tapioka atau sekitar 60 gram. Ditakar menggunakan sendok makan, tiap sendoknya kira-kira segini. 6 sendok makan terigu protein sedang atau sekitar 60 gram. Ditakar menggunakan sendok kira-kira seperti ini. 2 saset kental manis putih atau sekitar 75 gram. Kental manisnya bisa pakai merek apa aja. 3 sendok makan penuh margarin atau sekitar 60 gram. 1 saset vanili bubuk. Setengah sendok teh baking soda atau soda kue. 1/4 sendok teh baking powder. Pastikan baking soda dan baking powdernya masih aktif ya, karena ini akan sangat mempengaruhi keberhasilan pembuatan bolu karamel. Ini bahan-bahannya bisa di screenshot atau kalau masih kurang jelas nanti bisa lihat di kolom deskripsi. Aku tuliskan di sana. Langkah yang pertama, aku akan membuat air karamel. Masukkan gula pasir ke dalam wajan, bisa juga menggunakan panci, kemudian nyalakan kompornya. Aku akan memasak gula menggunakan api sedang sampai menjadi karamel. Harus dicatat ya, untuk membuat karamel ini tidak boleh menggunakan api besar. Kalau menggunakan api besar, nanti karamelnya akan cepat gosong dan rasanya akan pahit. Setelah gulanya mulai mencair, diaduk pelan-pelan. Dimasak sambil terus diaduk supaya karamel tidak gosong. Setelah semua gulanya mencair menjadi karamel seperti ini, masukkan 200 ml air panas. Memasukkan airnya harus hati-hati karena ini bisa nyiprat kemana-mana. Kemudian diaduk-aduk sampai semua karamelnya larut ke dalam air. Setelah semua karamelnya larut, matikan apinya, kemudian disaring. Lalu air karamel ini didiamkan sampai menjadi dingin. Setelah air karamel agak dingin, aku akan mencairkan margarin. Aku memakai wajan bekas membuat air karamel tadi, diberi sedikit air, lalu letakkan wadah margarin di atasnya. Wadahnya harus memakai wadah yang tahan panas.
Setelah airnya mendidih dan margarin mulai meleleh, diaduk-aduk sampai semua margarinnya mencair. Setelah semuanya mencair seperti ini, diangkat kemudian ditunggu sampai dingin. Sebelum mulai membuat adonannya, aku menyiapkan panci sama teflon bekas. Ini teflon yang udah rusak. Aku pakai untuk alas supaya bolu tidak cepat gosong saat dipanggang. Alasnya nggak harus pakai teflon, bisa memakai loyang bekas atau seng. Setelah air karamel dan margarinnya dingin, aku akan mulai membuat adonannya. Pertama, masukkan air karamel. Kemudian tambahkan 2 saset kental manis putih. Lalu aduk-aduk menggunakan balon whisk atau kocokan manual sampai tercampur. Setelah tercampur, masukkan terigu, kemudian tapioka, masukkan vanili bubuk, kemudian masukkan baking soda, dan masukkan juga baking powder. Kemudian aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata. Setelah semua bahan tercampur rata, masukkan telur. Lalu aduk-aduk. Kali ini ngaduknya jangan terlalu bersemangat, pelan-pelan aja, supaya adonan tidak mengembang. Karena kalau adonannya sampai mengembang, nanti bolunya nggak akan bisa bersarang dengan sempurna, dan tekstur bolu karamelnya nggak akan dapat. Cukup tercampur seperti ini, kemudian masukkan margarin cair. Aduk lagi pelan-pelan sampai tercampur rata. Setelah semua bahan tercampur rata, aku akan menyaring adonannya supaya adonan ini benar-benar licin dan tidak ada tepung-tepung yang masih bergerindil. Setelah disaring, aku akan menuang adonan ke dalam panci yang sudah aku olesi dengan margarin. Aku memakai panci ukuran diameter 16 cm. Adonan diaduk-aduk sebentar supaya tidak ada yang mengendap, kemudian dituang ke dalam panci. Siap untuk dipanggang. Panaskan teflon menggunakan api kecil. Setelah teflonnya panas, letakkan panci yang berisi adonan bolu di atasnya. Biarkan seperti ini, jangan ditutup dulu. Gunakan api paling kecil seperti ini supaya bolu matangnya merata dan tidak gosong di bagian bawahnya. Adonan bolu karamel ini akan dipanggang dalam keadaan terbuka sekitar 15 menit sampai muncul gelembung-gelembung udara di permukaan adonannya. Setelah 15 menit, sudah mulai muncul gelembung-gelembung udaranya.
Gelembung-gelembung udara ini bisa muncul kalau kita menggunakan soda kue atau baking soda yang benar-benar masih aktif atau masih bagus. Sekarang ditutup dan akan aku panggang sekitar 25 atau 30 menit sampai matang. Setelah 25 menit, aku akan cek bolunya udah matang apa belum. Aku akan tes tusuk menggunakan tusuk sate. Ditusuk, kemudian kalau udah nggak ada yang nempel seperti ini, tandanya bolu udah matang dan siap untuk diangkat. Ditunggu sampai agak dingin, baru bisa dikeluarkan dari panci. Setelah agak dingin, aku akan mengeluarkan bolu ini dari panci. Aku kerat pinggirannya menggunakan pisau agar bolunya lebih mudah dikeluarkan. Bolunya akan aku potong supaya kita bisa melihat dalamnya seperti apa. Ini dia, bolu karamel atau bolu sarang semut ala ibunya Saifah. Ini tuh lentur, kenyal, sangat bersarang, dan enak banget. Kalian wajib coba di rumah ya. Aku coba buka lagi. Tuh, sangat bersarang dan bikinnya mudah banget kan? Semoga resepnya bermanfaat dan terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah selalu nonton video dari channel ibunya Saifah. Jangan lupa dukung terus channelnya biar ibunya Saifah semakin semangat lagi bikin videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.